minyak mentah dan bahan bakar itu masih tergantung dari dunia itu. Kita masih impor. Kita impor tuh sampai 700.000 barel per hari. Halo, selamat datang kembali di Podcast Pisang. Kopi santai bersama saya, host Rudy Renata Kusuma. Kanvas kosong, kita selalu membahas dengan hal yang menarik tentang law, life, and matters. Pada episode kali ini, kami kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa. Very important person. Excellency, Ambassador Dr. Yusra Khan. Sahabat kami yang sangat luar biasa. Pada kesempatan ini meluangkan waktu untuk membahas tentang energi nasional. Saya akan bacakan kurikulum vitae tamu yang istimewa hari ini. Dr. Honoris Causa Yusra Khan. Ambassador Excellency Yusra Khan. Pasangan dari seorang istri, Ibu Desvira, dengan 2 anak laki-laki bernama Hamzah Ibrahim Yusra dan Arif Ramadian Yusra. Jabatan Pak Dubes saat ini adalah anggota Dewan Energi Nasional, unsur pemangku kepentingan untuk lingkungan hidup. Betul ya Pak Yusra? Betul Pak. Oke, thank you. Nah, penugasan penting pada Kementerian Luar Negeri bahwa beliau adalah pada tahun 2019 hingga 2021 di bulan Januari menjabat sebagai senior duta besar untuk isu lingkungan hidup dan perubahan iklim. Desember 2014 sampai 2018 duta besar Republik Indonesia luar biasa apa itu ya? LBP untuk Meksiko Serikat merangkap Belize, El Salvador dan Guatemala. Señore, ¿qué pasó, señore? Itu bahasa Spanyol nggak salah Pak ya? Sí. Oke. Hanya sedikit saja. Muy bien, Muy señor. bien, oke. Oke, kita cheers kopi dulu Pak, supaya santai. Di kanvas kosong kita ngopi dulu. Thank you. Gracias, señor. Jadi saya lanjutkan bahwa beliau pernah 4 tahun di Meksiko sebagai duta besar luar biasa di sana. Kemudian sebelumnya 2011 sampai 2014 duta besar atau deputi perwakilan tetap Indonesia untuk PBB di New York, USA, Pak. Betul. Oke, itu karena kita punya dua duta besar Pak ya di sana. Betul. Satu KBRI, Satu Watapri. oke. Untuk di Amerika kita punya kedua kedutaan besar. Satu kedutaan besar untuk urusan bilateral. Satu kedutaan besar ataupun perwakilan tetap Republik Indonesia atau perutusan tetap Republik Indonesia untuk New York PBB. New York PBB, oke. Satu di Washington, satu di Di New York. New York. Terima Sedangkan kasih. di New York ada 2 duta besar. Satu duta besar yang bertanggung jawab terhadap Watap New York itu sendiri, perwakilan tetap kita di New York, dan duta besar 2 Baik. yang juga bertanggung jawab sebagai deputi yang merangkap urusan-urusan di samping substansi juga urusan administrasi yang ada di PTRI New York. PTRI New York. Itu UN Pak ya. Baik 2007 hingga 2011 menjadi sekretaris BPPK Kementerian Luar Negeri. 2004 sampai 2007 Minister Counselor pada perwakilan tetap RI di PBB Geneva. Di Swiss Pak ya waktu itu. Kita punya perwakilan tetap di Geneva. Kita punya di Jenewa. Oke, Di PBB ini kita punya 3, satu di New York sebagai markas besarnya, yang kedua di Jenewa, itu yang menyangkut isu pembangunan dan lingkungan hidup. Kemudian di Wina kita juga punya itu isu-isu yang menyangkut keenergian dan isu-isu industri. Industri, oke. Dan selain sebagainya. Lalu kemudian kita punya juga di Nairobi, ini menangani isu global tentang lingkungan hidup serta habitat. Baik, terima kasih. Ini skopurnya luar biasa. Saya lanjutkan kurikulum vitae Dr. Honoris Causa Pak Dubes Yusra Khan 2001 sampai 2002 Deputy Director untuk isu perdagangan internasional. Kemudian latar belakang pendidikan University of Andalas. Jadi kita punya background yang sama nih Pak Sarjana Hukum. Sarjana hukum ya. Saya sarjana hukum perdata internasional. Kemudian Juli 2017 mendapatkan pendidikan dari Mexican Academy of International Law, Academia Mexicana de Derecho Internacional
Ini affiliated dengan United Nations, Pak ya. Ketika Ya, Pak Excellency Ambassador mendapatkan Dr. Honoris Causa sebagai dan juga honorary member of the Academy. Waktu bertugas sebagai dubes di Meksiko pada itu. betul. Tahun 2017 yang lalu. Bacanya Akademi Derecho Internasional. Oke, terima kasih koreksinya. Akademi Derecho itu adalah artinya hukum. Baik, oke. Oh itu bahasa Latin. Spanish, bahasa Latinonya itu artinya hukum. Senior Diplomatic School, 1997 Mid-Level Diplomatic School, 1987 Junior Diplomatic School, Selected Assignment 1994. Baik, pada Oktober tahun 2020 nih Pak, jadi Head of Delegation Pre-COP 25 Climate Change Conference di Costa Rica pada bulan Desember sebagai pemimpin negosiator pada itu Pak. Betul. Untuk Ocean Climate Nexus for Indonesia Informal Group Friend of Ocean and Climate Change. Ini nggak ada hubungan dengan IORA Pak? Berbeda Pak ya? Beda, ini di Pacific Ocean. Pacific Kalau Ocean. di IORA kan di Indian Ocean. Indian Ocean. Baik, Ini terima kasih. khusus membahas mengenai bagaimana hubungan antara samudra dan perubahan iklim. Baik, oke. Yang selama ini belum diakui sebagai bagian dari agenda Conference of the Parties dalam climate change. Walaupun sudah dibahas lebih dari 20 tahun. Tapi ini masih dalam proses menjadi bagian daripada yang harus Nah, diimplementasikan. ini pada perundingan kita di COP 25 yang lalu di Madrid, Mhm. ini sudah disepakati sebagai agenda resmi yang akan dibahas berawal dari penyelenggaraan Glasgow COP ke-26. Baik, saya lanjutkan. Juga di 2020 host several international webinar with Friends of Ocean Climate Change on Ocean and Climate Change. Agenda within the group of Friends Ocean and Climate Change, warming up session with UNFCCC Secretary General on the COP26 2021 kemarin ya Pak ya? Betul. Oke, pada saat ini member of National Energy Council represent environment stakeholder. Baik, rekan-rekan yang mendengarkan podcast Pisan, ini topik yang sangat besar dan memang negara kita ini cukup memiliki peran dalam isu atau masalah energi. Boleh disampaikan kepada pendengar Kanvas Kosong, Pak Dubes, apa yang dimaksud dengan Dewan Energi Nasional dan memang harus dibuat Presiden karena berdasarkan undang-undang. Mau dijelaskan sedikit Pak? Betul, sedikit. Perkenankan kami dulu menyapa audiens kita yang Baik. berbahagia pada Sabtu pagi ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Salam yang biasa kita lantunkan sehari-hari Baik. di negara kita ini. Kalau melihat DEN ini, Dewan Energi Nasional, mungkin para pemirsa tidak banyak yang paham tentang apa itu Dewan Energi Nasional, tapi saya ingin mengambil sedikit waktu dari rekan-rekan pemirsa sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Kang Rudi, rekan kami yang sudah lama kami kenal sejak kami bertugas di Vancouver bersama-sama. Terima kasih Pak. Pertama mengenai Dewan Energi Nasional ini, Dewan Energi ini adalah suatu lembaga yang bersifat nasional, mandiri, dan bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional. Jadi ini diatur dalam Undang-Undang Energi Nomor 30 Tahun 2007. Dan Dewan ini di dalam Undang-Undang diketuai oleh Presiden, dengan wakil ketua adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Dewan ini memiliki ketua harian, yaitu Menteri ESDM kita, Menteri Energi Sumber Daya Mineral, dan anggotanya terdiri dari dua bagian. Satu anggota pemerintah, dua anggota pemangku kepentingan. Anggota pemerintah itu sendiri terdiri dari tentunya 8 menteri, satu menteri adalah sebagai ketuanya sendiri, yaitu Menteri ESDM yang kami sebutkan tadi. Selanjutnya anggotanya adalah Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, kemudian Kepala BRIN yang baru saja dibentuk oleh pemerintah, kemudian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kenapa Kepala BRIN? Karena dulu adalah Menristek. Sekarang karena Menristek sudah digantikan oleh BRIN, maka BRIN lah yang akan menjadi wakil pemerintah untuk berbicara dalam hal energi secara lintas sektoral di bawah kerangka DEN ini sendiri. Sedangkan anggota keduanya adalah anggota pemangku kepentingan. Nah, di anggota pemangku kepentingan ini ada unsur akademisi, ada unsur konsumen, ada unsur industri, ada unsur
teknologi dan ada unsur lingkungan hidup. Nah, saya itu berada di unsur lingkungan hidup. Mungkin karena pengalaman selama ini mewakili Indonesia di dalam negosiasi multilateral dalam isu lingkungan hidup dan isu perubahan iklim. Baik, jadi memang Excellency Ambassador Yusrakan ini khusus ditempatkan dalam hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Karena memang energi ini tidak lepas daripada scope of environment. Betul, betul sekali. Itu bisa dikatakan sebagai ujung tombaknya satu kekuatan energi dalam satu negara apabila lingkungannya mungkin dilestarikan atau digunakan sebagai bagian daripada energi yang memang harus sustainable, karena lingkungan itu penunjang atau backbone daripada satu negara dalam membangun atau menggunakan energi tersebut secara optimal. Ya, Apakah betul. bisa dikatakan itu, Pak? Sebetulnya begini, kalau kita bicara energi, hal yang tidak bisa lepas dari proses hulu dan hilir dari energi ini adalah tantangan terhadap lingkungan. Baik. Artinya ada lingkungan yang tereksplorasi, ada lingkungan yang terusik karena proses yang dilakukan dalam konteks eksplorasi energi ini sendiri. Namun tentunya di dalam ketentuan yang kita inginkan, seperti diatur di dalam Undang-Undang Energi itu sendiri, isu lingkungan ini menjadi perhatian kita, sehingga di dalam proses kita mengembangkan energi, membangun sektor energi, aspek lingkungan ini adalah aspek yang paralel dan harus diadres selalu. Kendati pun masalah lingkungan ini tergradasi, namun ada kompensasi dan ada langkah untuk mengembalikan lingkungan itu di dalam proses kehijauan kembali. Seperti misalnya sekarang pemerintah kan sudah mendorong melalui Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, di mana setiap yang mengambil sesuatu dari keenergian itu harus mengembalikan lingkungan itu. Apakah itu hubungan dengan ada carbon trade? Itu juga ada terjadi dengan carbon release sebetulnya, yang nantinya kalau kita bicara ke depan tentunya kaitannya ke carbon trade. Carbon trade ini tentunya nanti berkaitan dengan upaya-upaya kita melestarikan lingkungan, seperti misalnya kehutanan yang sudah in place sekarang, sehingga rehabilitasi yang kita lakukan di kehutanan itu bisa secure sejumlah hutan kita agar tetap hijau dan itu dinilai dalam besaran emisinya yang mempunyai nilai ekonomi di situ. Nilai ekonominya, nilai US dollarnya atau rupiahnya di situ. Tidak terlepas dari sejarah tentang negara ini, Pak, bahwa memang energi ini mengubah pola hidup manusia ya. Sebelum nanti saya ada pertanyaan yang lebih spesifik. Keberhasilan membangun industri dengan mengkonsumsi sumber daya energi yang jumlahnya sangat besar itu memerlukan satu energy management dengan baik. Betul Menurut sekali. Pak Ambassador, ini apakah kita sudah mampu memberikan energy management secara utuh atau tidak perlu sempurna sejak misalnya dulu presiden kita yang sekarang, sehingga dibentuknya tadi ada BRIN ya, kalau salah. BRIN ya. Karena itu pengganti Ristek. Kira-kira seperti apa? Sebetulnya langkah yang sudah dilakukan sejak awal itu sudah terfikirkan untuk membalance agar eksploitasi terhadap energi kita ini bisa menghindarkan eksploitasi lingkungan yang akan membahayakan kelanjutan dari generasi mendatang dan ketersediaan energi itu sendiri gitu. Sehingga sudah diatur berapa besar energi yang perlu kita exploit di situ gitu. Namun ada kebutuhan pembangunan yang terjadi pada masa lalu dan pada saat ini, dan kemajuan industri yang perlu disuplai oleh energi, dan kebutuhan dari masyarakat kita, masyarakat dunia pada waktu itu yang memerlukan energi supply, ini semuanya menyebabkan bahwa proses eksploitasi ini terus dilakukan. Paralel dengan itu ada upaya yang prihatin terhadap dampak yang ditimbulkan dari masalah-masalah pengembangan dan eksploitasi terhadap energi ini sendiri, yaitu dampak lingkungan dan kesehatan. Sebetulnya ada dua aspek. Paling tidak ya, kalau kita bicara dua aspek besarnya gitu. Nah, dalam lingkungan ini mau tidak mau tentunya terdegradasi begitu. Jadi kadang-kadang tidak ada pilihan bahwa lingkungan terdegradasi, tergantung kita memanage degradasi itu seperti apa. Ada proses planningnya tentunya di dalam konteks kita menggarap atau mengeksploit apa yang dinamakan dengan energi ini sendiri gitu ya. Baik. Bahan atau energi ini sendiri. Namun ada kesadaran juga bahwa di dalam penggarapan ini ada lingkungan yang terganggu, terusik. Dan ini tentunya menjadi perhatian. Dari dulu memang sudah menjadi concern gitu, karena pada tahun 1975 yang lalu itu sudah ada konferensi dunia mengenai lingkungan. Lingkungan yang melihat bagaimana lingkungan ini perlu dijaga
keseimbangannya dan perlu dipertahankan kelestariannya sehingga Baik. generasi mendatang akan bisa tetap menikmati apa yang diberikan lingkungan pada dunia di masa yang akan datang ini. Mengenai peran DEN, ini Pak Ambassador akan bertugas selama 5 tahun dari sejak dikukuhkan. Betul, jadi 5 kami tahun sejak periode itu berarti mempunyai satu program short term, long term yang itu melanjutkan atau meningkatkan program DEN sebelumnya sejak dikukuhkan kemarin. Biasanya ada perubahan yang signifikan untuk melanjutkan. betul, sebetulnya tentu kita masuk periode 2021-2025 ini akan memberikan suatu warna. Pertama tentunya meneruskan program-program dari DEN periode 1 dan 2 yang sudah kami lihat cukup banyak menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pengembangan energi kita. Misalnya pada waktu itu membuat kebijakan tentang energi nasional yang menjadi dasar buat kita di dalam pengembangan apa yang kita sebut dengan Rencana Umum Energi Nasional. Baik. Itu sudah kita regulasikan pada waktu itu. Kemudian juga kita regulasikan juga mengenai krisis dan darurat energi. Kenapa ini kita pentingkan? Karena kita perlu mengantisipasi masalah-masalah yang terkait dengan energi ini sendiri, terutama ketika Darurat terjadi energi, Pak. Saya insert sedikit. Ketika kita berbicara mengenai darurat energi, apakah kondisi Indonesia sama dengan negara lain? Memiliki satu paksaan bahwa kita sedang dalam darurat energi. Sebetulnya Perpres ini kita perlukan bukan karena kita dalam kondisi serius sebetulnya, Ya, tetapi kita mengantisipasi suatu kondisi. antisipasi jadi Kita untuk antisipasi di mana nanti kemungkinan kita mengalami kekurangan bahan bakar energi kita untuk kebutuhan dalam negeri kita. Yang kedua, ketika terjadi bencana, itu darurat. Sehingga akses untuk menyampaikan energi ke tempat-tempat bencana itu terganggu gitu. Lalu kita perlu antisipasi di depan bahwa kita perlu mempunyai perangkat hukum atau regulasi di sini. kebijakan apa yang direspon oleh Indonesia? Nah, sebetulnya tadi saya di depan ingin menjelaskan sedikit mengenai peran DEN yang lainnya. DEN ini karena di dalam DEN ini ada 8 kementerian. 8 kementerian disebut tadi. 8 kementerian. Selain itu ada kementerian dan lembaga terkait. Baik. Itu ada 13. Termasuk juga pemerintah daerah. Nah, kita mempunyai peran lintas sektoral di dalam melaksanakan kebijakan dan pengawasan di bidang energi ini sendiri. Oh, maaf ya potong. Jadi itu termasuk dalam perancangan penetapan kebijakan energi itu di bawah DEN semuanya. Betul. Penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi, pelaksanaan peraturan dan punishment untuk pelanggaran itu termasuk dalam hal yang saya sebutkan tadi. Ini adalah yang saya sebutkan, yang disebutkan oleh Kang Rudi tadi, itu adalah tusi dari DEN itu sendiri. Betul. Selain itu juga, selain dari krisis, saya bisa lanjutkan bahwa kita juga melaksanakan pengawasan lintas sektoral dari kementerian yang kami sebutkan tadi. Oke. Ada 13 dan 8 kementerian pokok yang menjadi anggota pemerintah dari AIDN itu sendiri. Dan tugas lainnya, kita juga mengatur mengenai cadangan penyangga energi, khususnya mengenai jumlah, jenis, waktu, dan lokasi. Nah, ini perlu. Menarik ini cadangan ya. Cadangan penyangga energi karena Penyangga, oke. kita itu di Indonesia mendefinisikan cadangan itu 3 jenis. Satu cadangan operasional. Oke. Yang kedua cadangan penyangga energi. Yang ketiga cadangan strategis. Nah, cadangan operasional ini adalah yang sehari-hari. Nah, ini yang terkait dengan krisis daren tadi. Terjadi krisis dan darurat energi, kalau cadangan kita tidak cukup, maka tentunya kita perlu di depan mengantisipasi gitu. Bahwa kebutuhan-kebutuhan kita ini dalam jumlah hari dan jenisnya perlu kita tetapkan. 3 operasional, penyangga, dan strategis ini merupakan respon daripada bagian Indonesia untuk mengantisipasi atau menyikapi krisis energi global di dunia. Bisa dibilang seperti itu kah? Bisa, tentunya kaitannya ke situ. Oke. Artinya kebutuhan energi kita pada saat ini, pertama untuk fossil fuel. Minyak mentah dan bahan bakar itu masih tergantung dari dunia tuh. Kita masih impor. Kita impor tuh sampai 700.000 barel per hari. 700.000 barrel per hari. Hampir sampai 1 juta barel per hari. Oke, Tergantung 1 juta, fluktuasi kebutuhan kita dan demand yang ada di dalam negeri. Kondisi ini tidak bisa dikatakan flat gitu ya. Kebutuhan itu kan
berfluktuasi dan kebutuhan itu perlu dipenuhi terus gitu. Yang kedua juga ketergantungan kita pada impor LPG. Kita masih impor LPG loh. Padahal bahan bakar besar kita itu adalah 3 itu, yaitu minyak bumi atau bahan bakar minyak kita yang kita pakai sehari-hari. Yang kedua LPG kita, LPG ya, atau gas bumi kita. Itu kita produksi. Tetapi kita dalam penggunaan bahan jadinya kita mengimpor itu LPG. Masih seperti minyak bumi pada masa lalu yang kita belum punya tempat memproses. Menjadi tantangan yang belum atau problema yang belum terrealisasikan karena memang ada unsur bisnis atau political bisnis secara global, karena memang ketergantungan ini harus import itu untuk menjaga perdagangan, sehingga perlu juga dilakukan import. Saya kira di dalam ekonomi kita melihatnya tentu ada impor dan ekspor. Betul. Ada balance of trade-nya, balance sheet-nya gitu. Ada kebutuhan kita untuk mengimpor karena kita belum memproduksi kebutuhan dalam negeri kita yang memang diperlukan sehari-hari seperti bahan bakar minyak gitu ya. Walaupun kita sudah punya tempat pemrosesan di sini gitu ya. Namun jumlah yang kita produksi itu belum mencukupi sesuai dengan kebutuhan nasional kita. Kemudian juga LPG juga besar. LPG juga begitu. Oleh karena itu kan sekarang pemerintah sedang mendorong terus dari belasan tahun yang lalu supaya proses ini kita penuhi di dalam negeri walaupun biayanya tidak sedikit. Kita ingat dulu hydrocracker di Dumai itu pertama kali di zaman Presiden Habibie, waktu beliau menjadi Menteri Ristek, meresmikan pertama kita punya tempat penyulingan minyak untuk kebutuhan bahan bakar kita di dalam negeri. Kemudian kita kembangkan ke Cilacap dan ke berbagai wilayah lainnya. Ini akan kita dorong terus agar kita bisa menekan diskrepensi pengeluaran kita di dalam pengeluaran pemerintah kita di dalam mengekspor minyak sebagai bahan bakar ini sendiri. Berbicara soal fuel oil dan gas bumi, kita mempunyai geothermal kalau tidak salah, besar sekali. Kita punya sekali. Itu belum teroptimalisasi, kok sedang dioptimalisasikan sehingga betul. Panas bumi ini kan sudah ada peraturan presidennya di sini ya, mengenai bagaimana kita memenuhi kebutuhan energi kita. Sektor yang kita dorong utama sebetulnya adalah panas bumi, karena kita memang kaya sekali dengan potensi panas bumi ini sendiri. Sekarang ini sudah ada di beberapa tempat yang sudah mempunyai listrik yang yang menggunakan panas bumi ini sendiri ya. Seperti misalnya ada di Solok Selatan, di sana. Solok Selatan itu diprioritaskan untuk menggunakan itu. Ada di Jawa Timur, daerah Banyuwangi dan lain sebagainya. Di Jawa Barat juga ada. Karena kita kaya, potensi kita di bidang panas bumi ini luar biasa. Karena kita negara di Ring of Fire yang penuh dengan gunung api. Jadi sumber itu berlimpah di kita. Melebihi Middle East bisa dibilang begitu kah? Kalau sumber yang kita punya itu melebihi dari negara lain, yang di atas kita cuma Amerika. Tapi dari segi eksploitasinya sebetulnya, panas bumi kita dari segi persentase yang dimiliki oleh Amerika, kita lebih tinggi. Dari segi mulai pemanfaatan dari panas bumi ini. Oleh karena itu ini tetap menjadi prioritas dari pemerintah, terutama kan kita bicara nih soal bagaimana kita memenuhi komitmen kita terhadap penurunan gas rumah kaca. Di sektor energi, maka sektor panas bumi ini mempunyai potensi yang luar biasa. Jadi potensi ini memang harus dijadikan prioritas juga bahwa panas bumi ini merupakan satu bagian daripada 3 tadi Pak ya. Untuk operasional, strategi dan penanggulangannya. Penanggulangan krisis dan darurat energi. Jadi menjawab pada pertanyaan saya nomor 1 tadi. Hal yang sangat orang ingin tahu ketika ada pelanggaran, bentuk punishment apa yang bisa dilakukan oleh DEN? Nah itu dia, kita sudah mempunyai suatu sistem yang kita namakan pengawasan lintas sektoral. Itu berada di kewenangan DEN sendiri. Oh ini langsung di bawah DEN ya? Di bawah DEN. Nah ketika ada dari berbagai kementerian terkait energi tadi yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal keenergian. Saya ingin garis bawahi dalam hal keenergian. Karena misalnya seperti Menteri Pertanian, tentu titik beratnya adalah bagaimana pengembangan swasembada pangan ya. Pengembangan sektor pertanian kita sehingga mempunyai nilai tambah dan menguntungkan buat masyarakat kita. Begitu juga yang lain-lainnya. Nah di sektor energi mereka juga punya kewajiban, yaitu mengembangkan energi yang berbasis nabati dan biomas.
Begitu juga di perhubungan misalnya, mereka punya tanggung jawab di bidang bagaimana supaya industri-industri energi ini bisa didorong. Dan proses penggunaan bahan baku dalam negeri dan pemanfaatan tenaga kerja di dalam negeri sendiri itu bisa dijadikan prioritas. Baik. Dan lain sebagainya. Jadi kita melihatnya dalam lintas sektoral. Ketika ini tidak terjadi, kita mempunyai suatu mekanisme yang mengingatkan kementerian ini. Karena apa? Karena ketua kita itu adalah presiden. Kita memberikan rekomendasi kepada presiden. Oh, baik. Sehingga presiden nanti bisa menggariskan bahwa si kementerian A harus melakukan ini, kementerian B melakukan ini, kementerian C melakukan ini. Katakanlah seperti kementerian keuangan misalnya, kita sekarang kan memprioritaskan EBT. Kalau si Akang tadi bicara soal panas bumi, itu adalah bagian dari EBT kita. Ya, Energi baru dan terbarukan. betul. Bagaimana supaya proses pengembangan EBT ini tidak hanya panas bumi ataupun dan juga misalnya PLTS, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan dikembangkan. Karena ini sektor baru, ini memerlukan stimulan dari pemerintah. Perlu adanya insentif, ya kan? Fiskal atau non fiskal, dan pemerintah melalui Kementerian Keuangan perlu memfasilitasi ini. Kenapa? Karena kan kita punya komitmen terhadap Paris Agreement. Jadi Paris Agreement itu memang harus dilaksanakan karena komitmen itu adalah penilaian dari sistem global yang menilai tentang performance Indonesia manage energinya. Ya, sebetulnya kan di dalam konvensi perubahan iklim itu komitmen kita berikan secara volunteer kepada mereka bahwa kita adalah masyarakat global yang punya tanggung jawab bersama gitu. Sejak dari protokol Kyoto sampai ke Paris Agreement kemarin tahun 2015. Dan dalam konteks komitmen kita ini kita sudah mensilnya di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016, yaitu kita ratifikasi itu Paris Agreement. Artinya apa? Kita harus committed untuk melaksanakan bagaimana kita bisa menekan pemanasan global itu tidak mencapai 1,5% atau setidak-tidaknya tidak melewati angka 2, bukan 1,5%, 1,5 derajat Celcius dari temperatur yang ada pada sebelumnya. Demikian juga 2% setidak-tidaknya tidak kita lewati pada tahun 2050 nanti gitu loh. Nah, bagaimana kita mencapai ini? Ini tentunya memerlukan langkah-langkah lanjut dari pemerintah yang sudah mengikatkan diri melalui undang-undang kita sendiri nomor 12 tahun 2016. Nah, jadi ini jadi tantangan yang tidak mudah buat pemerintah kita karena komitmen ini sudah kita seal, sudah kita lahirkan di dalam bentuk undang-undang, dan masyarakat internasional tentunya melihat bahwa Indonesia ini adalah negara yang komited untuk ikut berpartisipasi di dalam pemanasan global. Mereka menilai seperti apa, Pak? Sebetulnya kalau kita lihat lebih jauh lagi, dan saya mengikuti dalam berbagai forum perubahan iklim ini, sebetulnya mereka sangat menghargai apa yang menjadi komitmen kita. Karena setahun setelah Paris Agreement kita sudah langsung ratifikasi. Oh ya, jadi kita ini apa, a country in motion and action. Motion and action, karena kita selalu punya komitmen, kita lead by example. Kita memimpin sebagai contoh gitu ya. Walaupun memang pelaksanaannya di tingkat operasional, di tingkat nasional itu akan menjadi pressing juga. Tetapi pressing yang baik buat kita tentunya gitu. Karena ini menyangkut bagaimana kita serta-merta akan menjadi bagian dari kontributor terhadap penurunan gas rumah kaca. Yang kedua juga bagian dari penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup kita sendiri. Yang selalu menjadi tema besar di dalam pertemuan-pertemuan, tidak hanya perubahan iklim, tetapi juga pertemuan konvensi lingkungan lain yang ada, seperti konvensi of biodiversity, seperti misalnya. Ini pertanyaan kedua sebetulnya. Mengenai krisis energi di Eropa hingga Cina yang terus berlangsung, ini ada dampak dengan ketahanan energi nasional kah? Atau memang kita sudah bisa mengantisipasi terlepas ada krisis energi yang di luar negara kita? Tadi disebutkan bahwa kita mempunyai strategi 5 tahun ke depan. Untuk menggunakan ketahanan energi nasional ini berarti DEN sangat penting, sangat vokal perannya ketika di 7 kementerian itu harus, kan di Dewan nih Pak, kalau kita bicara soal Dewan ini Assembly of God, kalau saya sedikit mengelaborasi lebih tinggi. Ketahanan energi nasional kita karena berhubungan dengan krisis
energi di Eropa dan Cina, sudah cukupkah kita melakukan peran ini dengan baik hingga kini, atau memang challenge-challenge yang memang pada saat ini harus mengaktualisasikan itu seperti apa kira-kira dari hulu ke hilirnya? Ya, sebetulnya kan tadi kita bicara soal tusi dari DEN itu sendiri. Secara nasional kita bertanggung jawab terhadap kebijakan energi nasional dan pengawasan terhadap pelaksanaan lintas sektoral gitu. Tetapi tidak lepas tentunya kita mempunyai kepentingan terhadap apa yang dinamakan dengan krisis global ini sendiri. Pertama, prioritasnya tentu kita perlu mengamankan kepentingan energi kita di dalam negeri. Artinya jangan sampai krisis energi nasional ini berimbas kepada kita atau kita juga mengalami krisis karena adanya krisis ini. Nah, kalau dilihat tadi sesuai dengan pernyataan atau pertanyaan dari Kang Rudi tadi, bahwa memang di masa musim dingin ini di negara Eropa, negara Barat yang mulai masuk musim dingin itu selalu menghadapi tantangan dan challenge di bidang energi ini. Dan ndelalahnya datangnya tantangan itu ketika waktu-waktu sebelum penyelenggaraan Conference of the Party mengenai UNFCCC, Konvensi Lingkungan Hidup, Konvensi Perubahan Iklim ini sendiri. Sebagai akibatnya jadi ramai gitu. Tetapi memang faktanya bahwa kondisi pandemik yang ada sekarang ini itu membuat demand supply kita menjadi lemah dan kegiatan-kegiatan supply itu sendiri jadi terhambat karena adanya pembatasan-pembatasan yang terjadi di berbagai wilayah dunia, terutama di Eropa gitu. Nah, kalau kita lihat di Inggris kan ada krisis supply dari bahan bakar kendaraan bermotor di sana. Akibat tenaga-tenaga yang bisa mensuplai bahan bakar itu berkurang jauh begitu. Tidak hanya itu juga kebutuhan mereka akan listrik juga terancam karena bahan bakar listrik yang ada selama ini itu berkurang. Dan mereka juga sudah berpikir dan sudah memulai ke arah batu bara misalnya. Cina juga demikian. Nah, berbicara soal batu bara, ini ada satu program bahwa program besar bahwa penurunan penggunaan batu bara memang harus sangat signifikan di kita, sehingga mempengaruhi suplai energi keluar. Sebetulnya dari segi undang-undang kan kita punya batasan. Dari segi peraturan presidennya ya, rencana umum energi nasional, itu peraturan pemerintah, rencana umum energi nasional itu sudah kita tetapkan berapa sebetulnya suplai batu bara kita untuk kebutuhan dalam negeri, berapa untuk ekspor, gitu. Ekspor ini berkaitan dengan kalau kita lihat sekarang bagaimana Cina sangat membutuhkan batu bara pada musim dingin ini dan musim turmoil di negara mereka gitu. Ada banjir misalnya, sehingga mereka tidak bisa mengambil batu baranya, sehingga ketergantungannya pada suplai batu bara dari luar negeri itu makin bertambah. Nah, kita tahu ekspor batu bara kita terbesar kan ke Cina. Nah, tetapi di dalam Undang-Undang Energi kita tentukan bahwa energi kita ini adalah merupakan modal pembangunan nasional. Artinya harus kita gunakan terutama untuk memenuhi kebutuhan kita dalam negeri. Presiden ketika Europe marah karena kita tidak mau menjual sumber alam kita dalam sifatnya tidak finish product. Saya baru baca aja bahwa Eropa tidak terima bahwa kita bisa mengatur diri kita sendiri untuk batu bara dalam hal ini atau energi lainnya. Ini fungsi kontrol dari masukan dari DEN kah atau karena memang kita kebijakan yang harus dilakukan secara nasional kemudian berdampak pada negara yang membutuhkan sumber energi dari kita. Nah, kita kan punya dasar yang kuat, yaitu Undang-Undang Dasar kita sendiri pasal 33 itu. Ada kedaulatan kita terhadap our sovereignty, sovereignty terhadap bumi, air, dan kekayaan alam. Itu adalah dasar yang kita pakai bersama oleh pemerintah, presiden selaku pimpinan kita, dan kita sendiri di DEN. Itu menjadi dasar buat kita. Bagaimana kita bisa mewujudkan ketahanan energi dan kemandirian energi kita sendiri. Terlepas tekanan politik dari luar akan selalu ada karena energi ini satu mangkok besar yang
kadang-kadang bersentuhan dengan political pressure dari luar mengontrol sistem energi kita seperti itu. Tapi kita cukup mampu melakukan itu. Betul, itu yang sedang kita lakukan Ya. oleh pemerintah dari waktu ke waktu. Karena Anda tahu sendiri Pak Akang Rudi bahwa energi fosil misalnya gitu itu bisa mentopel seorang kepala pemerintahan di suatu negara tertentu gitu. Karena ada kekuatan dari konsorsium besar di luar sana yang punya kepentingan terhadap energi. Jadi energi bisa dipakai tools untuk political tools to topple someone down atau mencopot seseorang secara kekuatan politik dan ekonomi. Saya tidak mengatakan bahwa itu langsung ya, tetapi kalau kita mengkaji di dalam dan saya kira kawan-kawan juga setuju di dalam, maksud saya kawan-kawan yang pengamat dan yang bermain di energi ini setuju bahwa energi ini adalah merupakan faktor yang sangat signifikan di dalam running suatu pemerintahan itu, khususnya dalam hal pembangunan. Kalau kita bicara pemerintahan kan kita tidak lepas dari pembangunan kan. Betul. Dan pembangunan itu tergantung dari energi ini sendiri. Berbicara soal energi, kita harus tahu dulu ini kopi untuk energi Energi talk semua hari ini ngopi santai Pak. supaya kita tetap punya energi ya.